pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kekuasaan Mr. Cornelis Residence Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar, tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. baca Al-Quran, huruf lu harus fasih.
berhati harus bersih. Belajar, jangan tertipu. Iya, Bah. Saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke tubuhnya. Sekalipun lu ada di mana. Udah tenang. Iya, Bah. Saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Berdoa akhir biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah, i'tasamtu billah wa taqiyallah. Masya Allah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo jalan.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939, Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali aku memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya Nur dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana, di tanah yang masih dijajah Belanda. Apa yang bisa kau lakukan, Nur? Kita di sini belajar. Disinilah ilmu sejati. Ilmu yang ada di dalam kitab adalah ilmu mati. Saya tidak datang belajar ke sini hanya untuk menghafal kitab semata. Lalu kau mau apa, Nur? Saya akan bawa pulang api. Api yang saya pelajari di sini. Untuk menerangi kampung halaman saya. Untuk membakar rakyat di sana. Kau akan melawan Belanda. Dengan apa? Dengan kitab. Dengan ilmu. Dengan dakwah. Kalau perlu. Dengan darah. Nur, jangan salah. Kami semua di sini ingin merdeka, tapi perjuangan tidak semudah itu. Kolonial bukan cuma musuh di medan perang, mereka juga musuh di dalam hati kita, di dalam sistem yang mereka tanam. Untuk itulah saya harus pulang. Mau pulang? Kenapa terburu-buru, Nur? Kita ini masih muda. Mekah ini lautan ilmu. Kita bisa lebih lama tinggal di sini. Semakin saya di sini, saya semakin berdosa. Sedangkan di kampung sana, anak-anak kukuh guru mengaji. Apa rakyat di sana mengerti apa arti mereka? Pantas. Apa kau siap berjuang di tanah sendiri? Ingat, kau bukan hanya diancam, kau akan diawasi, Nur. Bahkan mungkin kau dibuang atau dibunuh. Saya sudah siap. Kalau itu memang keputusanmu, Nur, kami di sini hanya bisa mendoakanmu. Jika kau butuh sahabat, Nur, saya siap membantu. Teman kita dari Padang, dari Aceh, dari Jawa, kita satu bangsa, Nur. Terima kasih saudaraku Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu tekad. Merdeka!
Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi rakyat belum sepenuhnya merdeka. Penjajah Jepang dan sekutu kembali menyerang. Suasana semakin panas setelah tentara sekutu mendaratkan pasukannya di Tanjung Priok. Pada 28 September 1945, sebagai tanda kewaspadaan terhadap gerakan sekutu, para pemuda Betawi bergabung dengan pemuda-pemuda Nusantara siap mengangkat senjata untuk mengusir Belanda yang akan menjajah kembali negeri yang telah merdeka. Dari pesantren, Nur Ali membentuk Laskar Rakyat dan pasukan Hizbullah. Santri bukan hanya diajar kitab, tapi diajar pegang bambu runcing. Setiap kajian berubah jadi latihan gerilya. Setiap doa berubah jadi sumpah jihad. Waalaikumsalam, ada apa itu? Kita semua harus pergi. Udah, lo tenang dulu, ada apa? Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Kita semua harus pergi. Kita tidak akan mundur. Islam tidak mengajarkan kita lari dari kezaliman. Kita lawan. Benar guru. Tapi senjata kita cuma bambu runcing guru. Bambu runcing bisa menembus baja. Kita bersama Allah. Kita lawan. Jakarta bertambah semakin panas. Perlawanan bersenjata tidak hanya berkobar di dalam kota Jakarta, tapi juga sampai ke pinggir dan luar kota. Secara bertahap, Sekutu dan Nika berhasil menduduki basis pertahanan badan-badan perjuangan kampung-kampung sisi timur dan barat Jakarta. Pada awal Oktober 1945, seorang pemuda Surabaya bernama Sutomo atau dikenal dengan sebutan Bung Tomo berada di Jakarta dan dikenalkan kepada tokoh-tokoh pemuda rakyat Betawi termasuk Nur Ali. Bung Tomo menyematkan gelar Kiai Haji kepada Nur Ali. Kiai merupakan gelar yang umum dipakai untuk ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di Jakarta menggunakan gelar guru atau tuan guru seperti di pesisir Melayu.
Nama Kiai Haji Nur Ali disebut berulang-ulang melalui pemancar radio Bung Tomo, sehingga lambat laun gelar guru yang melekat pada sapaan Nur Ali tergeser dan berganti menjadi Kiai Haji. Sejak saat itulah Guru Nur Ali disapa menjadi Kiai Haji Nur Ali. Hei Kiai, Anda dilarang berbicara politik di atas mimbar. Saya tidak bicara politik. Saya bicara pendapat. Kalau saya dianggap bicara politik, berarti pemerintah Belanda takut akan kebenaran. Anda diawasi Kiai. Siapa? Hati-hati Kiai, camkan itu. Mau sampai kapan kita begini, Bah? Setiap malam Umi tak pernah benar-benar tertidur pulas. Bukan karena Umi takut pada peluru, tapi karena Umi takut kehilangan Abah. Dulu Abah janji akan membangun pesantren besar dan membimbing anak-anak. Bukan seperti ini. Bukan hidup dalam gelap yang diintai dan diawasi seperti ini. Perjuangan kita masih panjang. Abah janji, Abah akan mendirikan pesantren yang merdeka seperti mimpi kita dulu. Jangan tinggalkan Umi sendirian. Abah janji kita bersama. Yang paling terpenting dalam hidup kita, Wah. Anakku, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita terus harus berjuang dengan ikhlas. Nyawa kita akan selalu abadi di sisi Allah, juga tanah air. Terima kasih, Wah. Kiai Haji Nur Ali adalah gambaran pejuang
dan ulama sejati. Cerdas, berani, dan tulus mengabdi. Dari langgar kecil menuju istana sejarah bangsa. Wafat pada 29 Januari 1992. Namun perjuangannya tetap hidup sepanjang masa. Sang pahlawan nasional dari Betawi sebagai cahaya yang tak pernah padam.